مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Salawat serta salam selalu kita haturkan untuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, melanjutkan pengajian rutin kita masih dalam kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pada bab yang keempat tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Di sini khonifuddin rahimani rahimakumullah, setelah menjelaskan kewajiban untuk bertauhid, begitu pula beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid adalah tiket untuk kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian di bab ketiga beliau menjelaskan tentang macam-macam bahaya kesyirikan, yang dengan ketiga hal ini seseorang dapat memahamkan tauhid kepada dirinya sendiri. Maka kali ini penulis hendak mengingatkan kepada kita bahwasanya tauhid itu belum sempurna sampai seorang yang bertauhid itu mendakwahkan tauhid tersebut kepada orang lain. Ini poin yang ingin beliau sampaikan kepada kita, bahwa setelah kita memahami kesyirikan, memahami keutamaan tauhid, tugas kita adalah mendakwahkan tauhid itu sendiri kepada orang-orang terdekat kita. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, kemudian saling berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Maka dakwah secara umum adalah amalan yang mulia. Bahkan para ulama mengatakan dakwah itu adalah jihad fi sabilillah. Dia juga termasuk adalah perjuangan di jalan Allah. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa jihad dengan ilmu, dengan dakwah itu sejatinya didahulukan daripada dengan pedang, daripada dengan yang lainnya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, al-jihadu bil ilmi wal qalam muqaddamun ala jihad bis sayf was silah. Berjihad dengan ilmu, dengan pena, dengan dakwah itu lebih didahulukan daripada dengan pedang, dengan senjata. Kenapa? Karena inilah tugas seluruh para nabi dan rasul. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il kafirin" dalam surah Al-Furqan ayat 52. Jangan kalian taati orang-orang kafir. Wajahidhum jihadan kabira. Kemudian kata Allah, dan berjihadlah kepada mereka jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Apa jihad yang besar kata Ibnu Abbas dalam tafsir ayat ini? Kata beliau, ay jahidhum bil Qur'an. Yani berjihadlah dengan orang-orang kufar dengan Al-Qur'an. Maksudnya dengan hujjah, dengan dakwah. Maka kita sekarang belajar, kita sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Bukankah belajar itu butuh pengorbanan? Butuh waktu, tenaga. Makanya Pak, kalau kita bermajelis ilmu, godaannya kuat. Bapak kalau merasakan kuatnya godaan syaitan, biasa ketika khutbah Jumat, ya Pak ya. Itu biasanya ketenangan turun, ya, saking tenangnya tidur, ya. Sebagian bapak sampai ngorok kadang-kadang. Saking bagusnya mungkin khotibnya. Dia apa? Tenang Ustaz, Masya Allah. Belum datang kita ke majelis ilmu sudah banyak godaannya. Coba mendung-mendung sedikit Pak. Mungkin sudah berkurang zaman kita. Setan sudah membisikkan. Nanti aja live streaming ada sang ngaji, sangat-sangat mengaji. Nggak usah apa? Nggak usah hadir. Ya, cukup di rumah. Setan mulai membisikkan kita untuk kita tidak datang ke majelis ilmu. Sampai di majelis ilmu godaannya lain lagi. Mulailah dibikin kita ngantuk. Mulailah pembahasan kita merasa ini pembahasannya sudah berkali-kali saya dengar. Maka mulailah terus godaan-godaan syaitan itu datang.
Maka kita sekarang belajar itu juga sedang berjihad di jalan Allah. Kita berjuang. Setelah mengilmui, apakah cukup? Belum. Kita berjihad untuk mengamalkan ilmu kita. Tidak cukup kita seorang berilmu. Makanya kata para ulama, hatafal ilmul amala. Ilmu itu memanggil-manggil kita untuk diamalkan. Amalkan aku, amalkan aku. Ya, fa in amila wa illa irtahala. Kalau ilmu itu diamalkan, dia menetap sama kita. Tapi kalau tidak diamalkan, dia akan pergi meninggalkan kita. Jadi tergantung kita. Ketika kita mengamalkan apa yang kita ilmui, maka ilmu itu akan terus berada dalam diri kita. Ya. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Oleh karena sebagian ulama berpendapat, bolehnya zakat itu disalurkan untuk kepentingan dakwah. Boleh. Dan ini disebutkan oleh pensyarah di sini, beliau condong pada pendapat ini. Kenapa? Karena dakwah itu juga adalah jihad fi sabilillah. Ini ahibatul kiram rahimani rahimakumullah. Inilah keistimewaan dakwah salafiyah. Yang mana dibandingkan dengan gerakan-gerakan dakwah yang lain, maka prioritas dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Agar manusia betul-betul mentauhidkan Allah saja. Makanya saya sering mengatakan kepada murid-murid, kepada santri-santri, kalau antum nanti pulang, antum mungkin jadi khatib Jumat, khatib Idul Fitri, khatib Idul Adha, tolong jangan muluk-muluk. Apalagi dalam kondisi mumpung kaum muslimin berkumpul. Karena kalau kajian seperti ini, Pak, yang mau aja yang datang, ya enggak, Pak? Tidak ada kewajiban orang merasa mau datang, tidak terlalu dorongannya kuat. Tapi kalau khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ini momen mumpung kaum muslimin berkumpul. Ya, maka jangan sampai kita lalai dari kita gunakan, manfaatkan momen-momen seperti ini untuk menyampaikan agama Allah. Pondasi-pondasi tauhid, perkara salat, perkara yang usul kita sampaikan kepada kaum muslimin. Ya, karena ini momen kaum muslimin sedang berkumpul. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, maka tidak ada yang menyampaikan tauhid secara terperinci dan bahayanya syirik secara terperinci. Ya, seperti dakwah salafiyah. Yang mana mereka betul-betul fokus dakwah mereka dan prioritas mereka adalah dakwah tauhid. Ya. Maka kita melihat sebagian kaum muslimin masih banyak ya yang mungkin terjerumus dalam perkara-perkara yang dilarang dalam agama, dalam pembahasan tauhid. Dosa jauh-jauh, ucapan-ucapan yang kadang-kadang ini sangat fatal tapi mereka tidak mengilmuinya. Seperti ucapan maha benar netizen dengan segala komentarnya. Kita berapa kali dengar seperti itu, Pak? Ini kan perkataan yang fatal. Atau seorang bermain bikin video AI dengan neraka. Pembahasan neraka, dia mengatakan kami di neraka ini guys, hangat-hangat kuku 3000 derajat, dia bilang. Dia mengolok-olok agama. Bahkan kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur, kalian telah kafir setelah beriman. Kepada siapa Allah katakan ini? Kepada orang-orang yang istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Kenapa mengolok-olok agama tadi? Tidak faham agama, tidak faham tauhid, tidak mengilmui, sehingga mereka merasa ini candaan-candaan biasa, padahal bisa membatalkan agamanya. Itulah pentingnya kita belajar. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di sini beliau membawakan 3 dalil tentang dakwah kepada la ilaha illallah. Dalil yang pertama di surah Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Ala basiratin, di atas cahaya ilmu, basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Tapi kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah. Ayat ini perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk menyatakan bahwa prioritas dakwah ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada Allah. Ini apa faedahnya, ikhwan? Ini faedahnya menunjukkan penegasan urgensinya ikhlas. Dan kita berdakwah semata-mata karena Allah.
Sungguh fenomena yang sangat menyedihkan ketika kita melihat banyak sebagian pendakwah yang mendakwahkan dirinya kepada kaum muslimin kepada diri sendiri. Atau dia jauh-jauh pasang tarif. Pak Eko mau manggil saya berapa Pak? 25 juta datang saya sang-sanga. Ya, 200 enggak bisa saya. Ya, saya ini dai yang terkenal. Bagaimana antum bayar saya berapa antum? Pakai manajer, pakai tiketnya, harus bintang 5 apa? Penginapannya. Mana kata ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka di sini kata Allah Azza wa Jalla, katakan wahai Muhammad, ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Artinya apa? Dakwah itu ilallah Azza wa Jalla. Ya, ikhlas bukan karena yayasan, bukan mendakwakan kepada masjidnya, kepada organisasinya, bahkan betapa banyak yang berdakwah loyalitasnya dibangun di atas organisasi. Bukan di atas ilallahi azza wa jalla. Ini yang harusnya dijadikan sebagai sarana berdakwah, malah mereka jadikan sebagai tujuan dakwah. Ini kita dapati dalam beberapa kesempatan. Maka kita contoh Nabi Muhammad, sebagaimana kita mencontoh Nabi salat, kita mencontoh Nabi dalam berhaji, dalam membayar zakat, dalam puasa, begitu pula kita mencontoh Nabi dalam metode dakwah. Apa metode dakwahnya Nabi? Ad'u ilallah. Ya, berdakwah yang paling prioritas adalah kita mendakwahkan tauhid. Ini ahibatul kiram rahimani rahimakumullah. Silakan bahas fikih, silakan bahas akhlak, silakan bahas muamalah. Tapi jangan sampai seorang sibuk dengan pembahasan-pembahasan seperti itu tetapi melupakan tauhid. Masih bergelimang dengan jimat, dengan sihir, dengan dukun, ya, dengan jampi-jampi yang haram. Ini semuanya harus kita dakwahkan kaum muslimin agar mereka menjauhi itu semua. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, ala basiratin, di atas basirah. Yakni di atas ilmu. Maka berdakwah itu harus berdasarkan ilmu. Ya, dan ilmu di sini kata para ulama bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan dakwah yang ada. Jadi tidak benar bahwa dakwah hanya boleh dilakukan oleh orang yang ilmunya sempurna. Tidak benar. Yang benar adalah bahwa siapa saja bisa berdakwah, namun harus di atas ilmu dengan tingkatan-tingkatannya. Setiap tingkatan dakwah memiliki syarat kadar ilmu tertentu yang harus dimiliki oleh si pendakwah. Misalnya, untuk mengajak orang sholat, untuk mengajak orang menghadiri pengajian, untuk mengajak orang berakhlak mulia, ini semua orang bisa, Pak. Ya enggak, Pak? Kita semua bisa. Kita share flyernya, kita buat live streaming, kita bagikan buku. Ini semua orang bisa. Maka kalau kita bisa dalam perkara ini, itulah kemampuan kita. Maka kita berdakwah seperti itu. Ya, kita share link-link yang bermanfaat di grup-grup yang kita punya, kita bagi yang berkaitan dengan dakwah. Maka ini kita berdakwah semampu kita. Namun dalam perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara rincian fikih, rincian tauhid yang sudah dalam, maka ini jelas membutuhkan kadar ilmu lagi yang lebih dalam lagi. Maka seorang berdakwah sesuai dengan kadar ilmu yang dia punya. Ketika dia bisa mengajak orang untuk pengajian, sekedar dia bisa mengajak orang berakhlak mulia, mengajak orang sholat, itu juga termasuk dakwah. Itu juga termasuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahibatul kiram rahimani rahimakumullah. Maka berilmu ini syarat kita berdakwah. Ya, dengan tingkatan-tingkatan ilmu tadi yang kita miliki. Ini ahibatul kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ana wa manittaba'ani, kata Nabi. Aku dan orang yang mengikutiku. Ayat ini menunjukkan pujian bagi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka berdakwah. Bapak lihat, di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling Nabi sering lakukan adalah amalan berdakwah. Sehingga pujian ini tertuju pertama kali kepada Nabi, pujiannya, kemudian kepada ana wa manittaba'ani, dan orang yang mengikutiku, yaitu siapa, Pak? Para sahabat. Ya. Karena para sahabatlah murid-murid pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ana wa manittaba'ani, kata beliau yakni ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu para pengikut Nabi Muhammad dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kanu ala ahsani tariqah, mereka berada di atas jalan yang terbaik, wa aqsadi hidayah, dan mereka berada dalam hidayah yang paling pertengahan. Ini para sahabat. Oleh karena di antara kesalahan fatal yang tidak boleh kita lakukan ahli sunnah, yaitu merendahkan para sahabat. Karena ada satu sekte yang mereka suka mencaci maki para sahabat. Mereka menjadikan zikir itu mengolok-olok para sahabat. Allahumma al-ain sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua orang berhala Quraisy. Siapa maksudnya? Abu Bakar dan Umar. Mereka mengolok-olok Aisyah, mengolok-olok Hafsah, bahkan mereka melaknat para sahabat Nabi SAW, padahal Nabi sendiri yang mentazkiyah, merekomendasi mereka. Kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik orang itu di zamanku, yaitu zaman Nabi dan para sahabatnya. Allah juga merekomendasi para sahabat, ya, di dalam surah At-Taubah ayat 100. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa konsentrasi dakwah Nabi SAW dan para pengikutnya, para sahabat, adalah membenahi akidah. Membenahi akidah. Adapun sering disebutkan Nabi fokus dakwah tauhid itu cuma di Mekah 13 tahun. Adapun di Madinah Nabi tidak fokus tauhid lagi. Ini keliru. Nabi sepanjang hidupnya beliau prioritas dakwahnya adalah tauhid. Hanya saja ketika di Madinah sudah mulai muncul pensyariatan itu di kota Madinah. Seperti syariat azan itu di kota Madinah. Ketika syariat puasa Ramadan itu tahun 2 Hijriah di kota Madinah. Kemudian pensyariatan kiblat ke Masjidil Haram itu juga di Madinah. Sebelumnya Nabi kalau sholat itu menghadap Masjidil Haram, menghadap juga ke arah Baitul Maqdis. Karena namanya Ka'bah bisa 360, dimanapun kita berada, kita bisa sholat di hadap sana. Kemudian Nabi paskan Masjidil Haram, Ka'bah, dan Masjidil Aqsa. Ketika Nabi sampai kota Madinah, kiblatnya Allah suruh ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Sekitar 16 bulan Nabi sholat menghadap Palestina. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Nabi minta agar kiblatnya dirubah ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena orang Yahudi bangga. Ya, orang Yahudi bilang tuh Muhammad ngikutin kiblat kita. Ya, maka akhirnya Allah Azza wa Jalla mengubah kiblatnya lagi ke Masjidil Haram. Dan perubahan kiblat ini khonifidin rahimani rahimakumullah di tengah-tengah Nabi sholat. Ketika Nabi sholat zuhur, turun wahyu dari Jibril, pindah kiblat. Maka Nabi dari sana jadi ke sana. Ya. Ini hebatul kiram rahimani rahimakumullah. Begitu pula pensyariatan jihad itu juga di kota Madinah. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya Nabi SAW konsentrasi dakwahnya adalah tauhid di Mekah ataupun di Madinah. Perbedaannya di kota Madinah mulai turun pensyariatan sehingga dakwah Nabi terfokus pada tauhid dan juga pada syariat-syariat yang lain. Ini ahibatul kiram rahimani. Apa buktinya? Buktinya ketika Nabi 5 hari sebelum meninggal. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, la'anallahu al-yahuda. Mudah-mudahan Allah melaknat Yahudi. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid. Perhatikan, sebelum Nabi meninggal masih Nabi mengatakan mudah-mudahan Allah laknat Yahudi. Sudah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini menunjukkan bahwa fokus Nabi sampai meninggal dakwah kepada at-tauhid. Ini ahibatul kiram rahimani rahimakumullah. Kita lanjut pada dalil yang kedua tentang pembahasan dakwah kepada la ilaha illallah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Jadi nanti Pak, di tahun ke-8 atau ke-9 Nabi utus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Setelah itu Mu'adz tidak ketemu lagi dengan Nabi SAW sampai beliau meninggal. Itulah pertemuan Nabi terakhir dengan Mu'adz bin Jabal. Ya, sebelum Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Apa kata Nabi SAW? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kamu ini akan mendatangi kaum ahli kitab. Di Yaman itu banyak Yahudi, banyak Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah. Mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa fi riwayat ila ayyuhidullah. Dalam riwayat lain disebutkan agar mereka mentauhidkan Allah. Ini pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal.
Fa in hata'u laka bidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam syahadat, fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan mereka salat 5 waktu sehari semalam. Ajarkan salat. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim shadaqah. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam salat, maka ajarkan kepada mereka wahai Mu'ad tentang sedekah, tentang zakat maksudnya. Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Yang diambil dari orang-orang kaya mereka dikembalikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Kemudian kata Nabi, fa inhum ata'u laka lidzalik wa iyyakum wa karaim amwalihim. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam zakat, maka hati-hati dengan harta-harta bagus mereka. Jangan dimanfaatkan wahai Mu'ad, jangan diambil meskipun orang kafir. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang terzolimi wahai Mu'ad. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada antara dia dengan Allah penghalangnya. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini ahibatul kiram rahimani rahimakumullah, dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah juga. Yang pertama, bahwasanya hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala an. Kenapa beliau yang dikirim padahal banyak sekali para sahabat? Menunjukkan kadar keilmuan yang luas yang dimiliki Mu'ad bin Jabal. Bahkan Nabi pernah bonceng Mu'ad di atas keledainya. Kemudian apa kata Nabi? Wallahi ya Mu'ad, inni la uhibbuk. Demi Allah wahai Mu'ad, betul-betul aku mencintaimu wahai Mu'ad. Ini Nabi yang bilang kepada Mu'ad bin Jabal. Bayangkan keutamaan Mu'ad bin Jabal. Nabi SAW mengirim orang ke Yaman 2 aja. Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari. Padahal banyak sekali para sahabat yang berilmu. Tetapi Nabi pilih mereka berdua. Ini menunjukkan bahwa hal terpenting dalam delegasi dakwah adalah kadar keilmuan. Bukan jumlah personil. Ini untuk dakwah. Ya, kisah pengutusan ini merupakan bantahan tegas juga kepada orang-orang Syiah yang kini bercokol di Yaman, banyak orang-orang Syiah di Yaman yang mereka mengkafirkan sahabat Mu'ad bin Jabal. Mereka katakan Mu'ad itu kafir. Bukankah dulu Mu'ad yang pertama kali mengajarkan Islam ke mereka, ke penduduk Yaman? Di manakah rasa terima kasih mereka kepada Mu'ad bin Jabal? Ya, ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Sebagian ahli sejarah mengatakan Mu'ad bin Jabal itu ke Yaman tahun 8 Hijriah ketika Fathul Mekah. Ada yang mengatakan tahun 9 ketika Perang Tabuk. Ada yang mengatakan tahun ke-10. Dan Nabi meninggal itu tahun 11 Hijriah. Maka di sini para ulama sepakat Mu'ad bin Jabal tidaklah kembali ke Madinah kecuali di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. yakni beliau datang ke Madinah, Nabi sudah meninggal dunia. Sudah tidak ketemu. Maka ini perjumpaan Nabi SAW dengan Mu'ad bin Jabal yang terakhir. Ini hibatil kiram rahimani rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW tidak mengutus orang sembarangan, tetapi Nabi utus orang yang berilmu, menunjukkan ilmu itu di atas basirah, di atas ilmu. Ini hibatil kiram rahimani rahimakumullah. Faedah yang kedua, bahwasanya dari sini kita juga bisa mengambil faedah bahwasanya tauhid adalah prioritas dakwah. Lihat tadi kata Nabi, ya Mu'ad, fa awwalu ma tad'u ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka wahai Mu'ad adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Inilah dakwah pertama. Jadi sholat nanti dulu, zakat nanti dulu, sedekah nanti, sampai mereka betul-betul mentauhidkan Allah la ilaha illallah. Ini berarti prioritas dakwah. Ini hibatul kiram rahimani rahimakumullah. Karena semua ibadah bisa rapuh ketika tauhidnya tidak kuat. Ya. Bukankah Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka terhapus seluruh amalannya. Bayangkan orang sedekah mungkin setiap puluhan tahun, sholat puluhan tahun, ketika dia minta kepada selain Allah satu kali, hapus seluruh amalannya. Ini menunjukkan berarti kalau ketika kita mendakwakan orang akhlak, mendakwakan orang sholat, bagus. Tetapi harus prioritasnya dulu apa? Tauhid, supaya amal mereka tidak berguguran.
Makanya kata Allah Azza wa Jal, ya, kami hadapkan mereka dengan amalan-amalan mereka. Faja'alnaha haba'an manthura. Kemudian amal mereka kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin karena mereka melakukan kesyirikan. Sehingga amalan mereka pun berterbangan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini faedah untuk kita semuanya bahwasanya prioritas dakwah jelas tauhid. Maka Pak, dari sini kita jangan pernah bosan-bosan ketika mengkaji ini. Sebagaimana kita tidak merasa aman dari kesyirikan. Karena Nabi sendiri mengatakan kesyirikan itu adalah sesuatu yang samar. Lebih samar daripada semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Bapak bisa bayangkan semut hitam di atas batu hitam tengah malam. Ya, biji salak aja tengah malam, Pak. Gelap-gelap enggak kelihatan. Apalagi semut hitam di atas batu hitam. Artinya apa? Samarnya itu kesyirikan. Artinya kadang-kadang kita ngomong sesuatu yang remeh, padahal itu mungkin mengandung sesuatu dosa yang mengandung kesyirikan. Mungkin kita dalam hati ada keyakinan-keyakinan yang salah, padahal itu keyakinan yang tidak boleh kita miliki. Maka kata Nabi, ya, itu seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Makanya di antara doa Nabi apa, Pak? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa na'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku menyekutukanmu dan aku mengetahuinya, dan aku minta ampun dari apa yang aku tidak tahu. Ya. Betapa banyak di antara kita kadang-kadang tawakalnya kepada bosnya bukan kepada Allah. Padahal ini tidak boleh. Betapa banyak ketika kita berobat, kita sandarkan kesembuhan kepada dokternya. Aku kalau dokter fulan itu pasti sembuh. Dokter lain itu tidak sembuh-sembuh. Bukankah ini bisa mencederai tauhid kita? Bukankah kita yakin yang menyembuhkan hanyalah Allah? Dokter hanyalah perantara. Tetapi sering kita. Dan ini tipis. Samar. Seperti tadi semut hitam di atas batu hitam. Dan kadang kita tidak menyadarinya. Maka ini minta ampun. Ya Allah, ampuni aku terhadap kesyirikan yang aku tidak tahu. Yang tadi seperti keyakinan pada dokter yang salah, keyakinan pada bos yang keliru, tawakal kita yang kurang sempurna. Maka mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan ini butuh belajar dulu. Ketika ilmu kita sudah bagus, maka insya Allah, kalau memang kita melakukan yang tipis-tipis tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni kita. Tapi belajar. Ini ahibatul kiram rahimani, rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketiga, di antara faedah dari hadis Mu'adz ini, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bahwasanya dakwah itu dilakukan bertahap. Lihat, Mu'adz disuruh berdakwah tentang i'tiqad dulu, tentang keyakinan. La ilaha illallah. Sudah bagus keyakinan mereka, barulah naik kepada ibadah. Mereka suruh sholat wahai Mu'adz, mereka suruh zakat wahai Mu'adz. Kemudian setelah bagus ibadah mereka, baru kita naik muamalah, baru naik tentang akhlak. Jadi dakwah itu bertahap. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu agama itu didapat dengan pelan-pelan, bertahap-tahap. Makanya tidak ada orang ilmu agama itu kursus 1 bulan menguasai seluruh ilmu agama, tidak bisa. Butuh pelan-pelan. Makanya kita taklim pelan-pelan, kaji pelan-pelan satu bab. Demikian kemudian terkumpullah ilmu itu kepada diri kita untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu bertahap. Ini hibatul kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara faedah juga dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh menzolimi orang meskipun kafir. Di dalam Islam, ya, Islam itu agama yang penuh rahmat. Rahmat kepada para wanita, rahmat kepada para orang tua, rahmat kepada anak-anak kecil, dan banyak sekali dalilnya. Nabi SAW menyuruh kita berbuat baik kepada orang-orang tua di antara kita. Jangan sampai anak-anak muda kurang ajar sama orang tua. Ya, apa kata Nabi SAW? Inna min idhlalil ikramudul syaibatil muslim. Di antara bentuk mengagungkan Allah adalah menghargai orang-orang tua yang sudah beruban. Jadi kapan siapa saja kita ketemu orang yang sudah sepuh, yang sudah beruban, yang lebih tua umur dari kita, kita hormati. Ini ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian rahmat kepada anak kecil juga demikian. Rahmat kepada wanita juga demikian. Orang-orang yang wanita-wanita di bawah kita. Di antara rahmat Islam bahkan kepada binatang. Kita bisa lihat, Pak, ada orang masuk neraka karena kucing yang dia siksa.
Sebaliknya ada wanita pezina diampuni dosanya karena kasih minum anjing. Bahkan rahmat Islam kepada orang non-muslim. Apa dalilnya ini? Hadis Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi, kamu akan datangi ahli kitab. Berarti Yahudi dan Nasrani. Di akhir hadis kata Nabi, wa iyyaka wa karaim amwalihim. Hati-hati harta-harta bagus mereka, wahai Mu'ad. Jangan dimanfaatkan. Meskipun mereka kafir, tidak boleh kamu ambil harta mereka. Ini Islam. Dalam hadis yang lebih tegas lagi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala man dzalama mu'ahadan. Siapa yang menzolimi orang kafir mu'ahad. Jadi kafir itu ada 4, ya Pak ya. Yang boleh dibunuh cuma 1. Kafir harbi. Sisanya kafir tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dizolimi. Kafir mu'ahad. Ya. Kafir zimmi. Dan kafir musta'man. Kafir musta'man itu delegasi yang dikirim untuk, misalnya ini ada 2 negeri, lagi perang. Dikirimlah juru damai. Ya, misalnya negeri Indonesia sama Malaysia. Dikirimlah juru damai dari Malaysia ke Indonesia untuk juru damai perdamaian delegasi yang dikirim. Namanya kafir musta'man. Meskipun kita bermasalah negeri kita, tapi dia orang kafir yang dijamin keamanannya dalam menjadi juru damai. Ini tidak boleh dibunuh, namanya kafir musta'man. Ada kafir zimmi, yaitu kafir yang bayar jizyah. Dia negeri tinggal di kaum muslimin dan dia bayar upeti, bayar jizyah setiap tahun. Ibaratnya kayak bayar pajak dia kepada kaum muslimin. Ini juga kafir zimmi, tidak boleh dibunuh. Dan yang ketiga kafir mu'ahad. Kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Seperti kafir-kafir kebanyakan sekarang yang bayar visa masuk ke negara kita, ada perjanjian damai antara negeri kita dengan negerinya. Ini juga kafir mu'ahad, tidak boleh sama sekali dibunuh. Bahkan kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Yang boleh dibunuh cuma kafir harbi. Ini kafir yang sedang perang sama kita. Kalau kita ketemu dia bunuh kita. Dan begitu pula kalau kita ketemu dia. Kita berada di pasukan, dia pasukan kafir, kita pasukan muslim yang sedang betul-betul di medan perang. Hanya itu kafir yang boleh dibunuh. Sisanya haram. Maka kata Nabi, man dzalama mu'ahadan, siapa menzolimi kafir mu'ahad. Awin taqassahu, atau mengurangi hak orang kafir. Bapak berdagang, yang beli orang kafir. Berapa sekilo mangganya bosku? Bilangnya 30. Orang kafir kasih 900 gram aja lah. Dosa kasih 1 kilo pas. Dia kan orang kafir, tidak boleh. Meskipun dia orang kafir. Au kallafahu fawqa taqati, atau dia membebani sesuatu kepada orang kafir yang dia tidak mampu. Bapak mandor, tukangnya kafir. Orang Nasrani atau Yahudi. Mumpung orang kafir, kusiksa memang mereka dia ini ya. Kusuruh angkat semen 2 sak langsung ya. Biar biar tulang belakangnya bisa keselahu dia bilang ya. Pokoknya kusiksa memang ini mumpung anak buah orang kafir. Tidak boleh. Ya, ini dosa. Ya, au akhadha maluhu min ghairi tibin nafsihi, atau mengambil hartanya dari dia sesuatu yang dia tidak ridhoi. Ini juga tidak boleh kata Nabi. Ana hajijuhu yaumal qiyamah, kata Nabi, aku akan menjadi lawan dia di hari kiamat. Menunjukkan kita tidak boleh menzolimi orang kafir meskipun dia kafir. Dan ini diwanti-wanti oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Meskipun di sana ahli kitab, wahai Mu'ad, hati-hati, jangan kamu coba-coba menzolimi orang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang penuh rahmat. Ini hibatul kiram rahimani rahimakum. Bahkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian dari orang kafir yang tidak usir kalian, orang kafir yang tidak perangi kalian. An tabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Sampai Allah suruh kita berbuat baik kepada orang kafir. Ini konfidin rahimani rahimakumullah. Bahkan Nabi punya budak Yahudi, ya, sakit, Nabi jenguk. Nabi berbuat baik kepada Yahudi tersebut. Bahkan Yahudi itu terakhir masuk Islam karena akhlak Nabi SAW yang mulia. Ini konfidin rahimani rahimakumullah menunjukkan bahwasanya Islam betul-betul rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Jangankan kepada orang sesama muslim, kepada hewan-hewan, bahkan kepada orang kafir disuruh kita berbuat baik. Ini ahibatul kiram a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian faedah yang lain dari hadis Mu'ad bin Jabal adalah bahayanya doa orang yang terzalimi. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada dosa yang paling cepat hukumannya melebihi 2 dosa. Kata Nabi, babani mu'ajjalani fid dunya. Tidak ada dosa yang paling cepat hukumannya melebihi uququl walidain, durhaka sama orang tua, wal baghi, dan zalim. Maka orang yang zalim hati-hati.
Allah segerakan hukumannya di akhirat, Allah juga simpan nanti hukumannya Allah juga segerakan di dunia, Allah simpan juga nanti di akhirat. Kepada orang-orang yang zalim. Saya punya teman, Pak. Dia bapaknya meninggal. Dia cerita. Ketika bapaknya meninggal, tiba-tiba ada tantenya yang muncul mengaku-ngaku, bapakmu punya hutang sama saya. Ya. Ini lagi kesulitan, lagi sedih, datang tantenya. Tolong kasih tahu, bapakmu punya hutang sama saya. Mana buktinya tante? Nggak ada. Dulu bapakmu hutang 80 juta. Tolong jual mobilnya, kasih saya mau uang saya kembali. Tapi saya nggak bisa tante kalau ada buktinya. Nggak mau tahu, pokoknya bayar. Akhirnya teman saya ini sedih tapi juga jengkel, maka dia mau nggak mau dijual lah mobil warisan bapaknya. Teman saya bayar, tante kalau memang utang bapak saya betul, ya betul berarti ini hak tante. Kalau memang tidak benar, maka doa terburuk untuk tante. Doa terburuk dia bilang. Jadi tantenya ini orang Samarinda dan dia istrinya DPR. Artinya orang berada. Ya, orang berada. Maka kata teman saya setelah itu tidak lama kemudian dia cerai sama suaminya. Kemudian dia diusir oleh suaminya. Kemudian dia jatuh miskin. Kemudian dia sakit-sakitan. Dan dia sampai sekarang hidupnya melarat. Kata teman saya, tante satu aja. Kalau memang tante bohong, bapak saya punya hutang padahal tidak ada, tante sudah makan harta anak yatim, doa terburuk untuk tante. Karena dia masih punya adik-adik kecil-kecil. Itu aja tante. Dia kasih 80 juta. Ya, setelah itu kata teman saya lihat dengan mata kepala saya, wallahi demi Allah, tante saya melarat, nauzubillah min dzalik. Sakit-sakitan, terusir, sekarang pontang-panting tidak punya tempat tinggal. Bayangkan doa orang terzalimi, Pak. Hati-hati. Maka Nabi SAW bahkan mengatakan di dalam hadisnya, ya, da'watul madzlum yarfa'uhu Allahu fawqal ghamam. Doa orang terzalimi itu Allah angkat ke langit. Wa tuftahu abwabus sama, Allah buka pintu-pintu langit. Sembari Allah mengatakan, wa izzati wa jalali, demi kesempurnaanku, demi keagunganku, la ansurannak, ku tolong kamu orang yang dizalimi. Bahkan dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, da'watul mazlum mustajabah walau kana fajira. Doa orang terzalimi itu diijabah oleh Allah meskipun dia fajir, meskipun dia ahli maksiat. Ketika kita zalim, hati-hati. Maka hati-hati, Pak. Kita kadang-kadang berbuat zalim, kita merasa tenang. Apalagi yang kita zolimi anak yatim, ini lebih dahsyat lagi. Bapak saya pernah naik angkot antara Handil Balikpapan, ya Pak ya, naik apa? Taksi Handil kita bilang di sana. Meskipun ada tulisan taksinya, tapi itu sudah masyhur di lisan-lisan kita taksi Handil. Di bapak saya naik taksi Handil karena penumpangnya sedikit, cuma berapa orang, diturunkan dia sama supirnya. Turun Pak. Loh, masih tengah jalan ini. Turun Pak. Rumah saya di sini, di Handil Baru. Turun aja. Ya. Saya tidak dapat penumpang, saya tidak mau ke Balikpapan kalau cuma 2 orang. Akhirnya bapak saya tidak mau turun, sedih dia. Ya, waduh gimana ini taksi Handil ini. Turunlah bapak saya. Tapi bapak saya dalam hati kecil ini berdoa, ya Allah, mudahan ini kenapa ini supir taksi. Mungkin bapak saya juga mungkin masih awam waktu itu. Jongkol. Betul Pak. Akhirnya mobil itu masuk ke dalam selokan. Masuk dia tersungkur bapak saya. Kaget tuh bapak saya sampai. Padahal saya itu cuma gumam dalam hati aja. Mudahan ada yang dia lihat ini supir taksi ini. Karena dia buru-buru, dia punya hajat, diturunkan tengah jalan. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam perkara kezoliman, Pak. Ya, hatta kepada orang-orang kafir. Orang-orang pakai knalpot blong misalnya, brong. Orang lagi sakit gigi, anaknya cerewet, dalam hati, ya Allah, patahkan kakinya itu ya Allah misalnya. Patah betulan itu kakinya Pak. Ya, betul ini, hati-hati. Ya, orang yang pakai motor berasap banyak. Ya, hati-hati jangan sampai kita bermudah-mudahan menzalimi orang lain. Orang setel dangdut nyaring betul, sampai bergetar-getar kacanya orang tetangga. Padahal anak dia punya bayi masih kecil. Kalau dia berdoa, Allah mustajabkan doanya. Betul ini, berdoa sangat mustajabah. Ini menunjukkan jangan sampai kita zalim, dan kalau kita dizolimi, kita punya satu senjata. Itu doa yang di orang terzalim itu mustajabah, kata Nabi SAW. Bahkan itu kepada orang yang ahli maksiat sekalipun. Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang dizolimi kalau orang tua sendiri? Makanya di antara yang lebih dahsyat lagi doanya orang tua. Sampai ada istilah Bapak, malin kundang jadi batu. Ya Pak ya?
Tidak tahu betul atau tidak itu kisahnya. Tapi menunjukkan betul-betul orang tua itu mustajabah. Ketika anak-anaknya durhaka kepada orang tuanya. Ini ahibatul kiram rahimani rahimakum. Maka kata Nabi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dia dengan Allah itu penghalangnya. Langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan juga prioritas dakwah Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal adalah tauhid. Kemudian yang ketiga di antara dalil yang dibawakan oleh penulis di sini yang terakhir adalah hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, bahwa Nabi SAW ketika perang Khaybar, Nabi berkata kepada para sahabat. Kata Nabi, la'u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Besok pagi, sungguh akan kuserahkan bendera peperangan ini, panji peperangan ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia juga. Jadi dia cinta Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta dia. Yuftahullahu ala yadayhi. Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Maka semalam suntuk para sahabat berbincang-bincang siapa dikasih bendera ini. Keesokan paginya Nabi SAW, ya, setiap mereka sangat berharap dia yang dikasih bendera oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Kata para sahabat, ya Rasulullah, Ali sedang sakit mata. Kata Nabi, panggil dia. Maka datanglah Ali, matanya merah bengkak karena sakit. Kemudian fabasaqa alaihi, Rasulullah pun meludahi matanya. Dan fabara'a alaihi, dan sembuh matanya seperti tidak pernah sakit. Ini menunjukkan mukjizat Nabi SAW, liur Nabi itu berkah. Dan ini tidak bisa dikiaskan kepada orang soleh. Ya Pak ya? Mana Pak Eko misalnya, sakit mata, coba panggilkan dulu Pak Eko. Misalnya gitu Pak ya. Nanti takutnya tambah parah Pak Eko, bahaya. Ya, misalnya orang soleh tidak bisa disamakan. Ya. Hati-hati. Sebagian orang mengkiaskan seperti Nabi dia. Pas diludahin, cuf, besok katarak dia. Lebih tambah parah misalnya Pak ya. Jangan sampai. Ini khusus pada Nabi SAW. Maka sembuh langsung matanya Ali. Kemudian kata Nabi SAW, unfut ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Wahai Ali, berangkatlah dengan tenang. Hingga engkau sampai di tempat mereka. Thumma da'uhum ilal Islam. Kemudian kabarkan, serulah mereka untuk masuk Islam. Serukan mereka Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fi. Dan kabarkan kepada mereka tentang hak Allah yang paling agung untuk mereka. Ini maksudnya tauhid. Suruh mereka masuk Islam, kabarkan tentang hak Allah kepada mereka. Bahwasanya Allah itu yang pertama kali ditauhidkan. Fawallahi kata Nabi, demi Allah wahai Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Sesungguhnya engkau menyampaikan hidayah kepada seseorang melalui perantara dirimu. Khairun laka min humrin na'am. Itu jauh lebih baik daripada unta-unta merah. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini ahibatul kiram rahimani rahimakumullah. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ini faedah yang pertama. Ali orang yang utama. Maka dari Ali inilah ada orang yang gulu, ada orang yang meremehkan. Orang Khawarij meremehkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Orang Syiah menuhankan Ali. Jadi ada dua kelompok besar tentang Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengkafirkan Ali? Khawarij. Siapa yang mengagungkan Ali berlebihan? Syiah. Jadi hanya dua kelompok. Ahli sunnah pertengahan. Tidak terlalu menggulu kepada Ali dan juga tidak meremehkan Ali bin Abi Thalib. Menempatkan Ali sesuai tempatnya. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya di antara prioritas dakwah tadi adalah tauhid. Jelas kata Nabi, dakwakan mereka kepada Islam dan dakwakan mereka kepada hak Allah yang paling agung, yaitu mentauhidkan Allah. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, khonifidin rahimani rahimakumullah, bahwasanya besarnya pahala memberikan petunjuk kepada orang lain. Besarnya pahala dakwah. Saat itu kendaraan yang paling mewah dan istimewa adalah onta merah. Tidak ada lawannya. Misalnya kalau zaman kita Bapak, kendaraan paling wah Pak? Avanza Pak? Bukannya. Paling mewah apa? Misalnya Ferrari atau misalnya apalah yang paling mantap lah.
Yang sampai MM-an harganya. Maka siapa yang kita dapatkan hidayah karena melalui perantara kita, maka kita mendapatkan yang lebih mewah daripada itu. Lebih berharga daripada kendaraan termewah di zaman kita. Ini menunjukkan besarnya pahala dakwah. Dan tadi kita bisa berdakwah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kita share flyer-flyer dakwah, kita status-status dakwah sesuai dengan apa yang kita miliki. Adapun yang detail-detail yang dalam-dalam ini mungkin ustaz-ustaz kita yang bisa bahas. Tapi semua orang bisa mengajak orang untuk ta'lim, mengajak orang sholat, menyuruh orang berakhlak mulia. Ini semua kemampuan kita semua bisa. Maka kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan orang yang bisa dapat hidayah melalui perantara kita menjadikan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan, 3 dalil tentang dakwah kepada la ilaha illallah. Semoga kita bisa menjadi kunci-kunci hidayah kepada orang-orang di sekitar kita. Semampu kita berdakwah, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita dengar azan dulu, kemudian kalau ada tanya jawab silakan. Tafadhol. Mau azan dulu, Pak? Oh, langsung aja ya, silakan, Pak. Kalau mendatangi dukun lalu menanyakan sesuatu, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Lalu bagaimana kalau seorang mendatangi dukun, beritanya dan mempercayainya, bahkan beritanya disebarkan ke orang lain, apakah dia jatuh kafir? Iya. Ada 2 ancaman Nabi SAW. Ada yang datang ke dukun sekedar tanya, ada yang ke dukun percaya, dan dalilnya beda. Yang pertama kata Nabi, man ata kahinan aw arrafa fasa'alahu an syai'. Siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal dan dia bertanya sesuatu, percaya tidak percaya, pokoknya nanya aja. Apa kata Nabi? Lam tuqbalahu salatu arba'ina sabahan. Tidak diterima salatnya 40 hari. Sekedar nanya. Yang lebih dahsyat lagi kalau percaya, di-share lagi, diyakini. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul. Siapa mendatangi dukun tukang ramal dan dia saddaqahu, mengimaninya, mempercayainya. Apa kata Nabi? Qad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dia telah kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kata Nabi qad kafara, sungguh dia telah kufur. Para ulama mengatakan kufur di sini bisa kufur besar, bisa kufur asghar. Kalau dia yakin tetap Allah yang kasih, tetapi melalui dukun itu, ini kufur kecil. Tetapi kalau dia yakin betul 100% dari dukun itu tidak Allah, tidak terlibat sama sekali, ini kufur akbar. Ini bisa kufur besar. Tergantung bagaimana yakinnya dia. Kalau dia yakin murni itu murni dari dukun, ya, maka itu bisa jadi kufur besar. Bisa dia batal Islamnya. Maka hati-hati, tergantung keyakinan dia. Mudah-mudahan ya minimal kufur kecil. Tetapi kalau sampai dia yakin betul, ini bisa sampai kufur akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati dari para dukun. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan Ustaz. Nah. Kalau seandainya ada orang terdolim, Iya. kemudian dia berdoa, tapi bukan mendoakan orang yang mendoliminya. Tapi misalnya begini, dia terdolimin karena tetangganya cerewet, gitu, Iya. suka mengganggu dia. Terus dia berdoa, ya Allah kasih saya kaya, begitu. Kira-kira terkabul nggak? Iya. Ini bagus pertanyaannya Pak ya. Bagaimana kalau kita dizolimi tapi kita doanya untuk kita sendiri, bukan mendoakan keburukan? Para ulama mengatakan boleh, ya, karena di situ doanya kata Nabi umum. Da'watul mazlum, doanya orang terzolimi. Dan Nabi tidak mengatakan doa untuk membalasnya. Dan ini kalau kita belajar usul fikih, ini menunjukkan lafadznya umum, berarti doa apapun. Ya, kita misalnya dizolimi tadi sama anak-anak muda yang kenal potnya, nyaring. Kita mengatakan mudahan aku kaya raya, tanah aku di Dondang itu kena misalnya batu bara misalnya. Kita doa untuk kita, tidak apa-apa. Ya. Atau kita punya anak yang menyakiti hati kita, durhaka, kita doa kepada Allah. Ya Allah berikan hidayah anakku. Atau ya Allah jadikan aku husnul khatimah. Boleh. Karena dakwah di situ dakwatul mazlum umum. Boleh kita doanya dalam rangka membalas orang kezaliman itu, atau doanya kebaikan kepada diri kita sendiri. Bahkan Allah mengatakan kalau kita dizolimi, kita doakan. Siapa? Diri kita. Yang paling utama ketika kita dizolimi, memaafkan. Wa in afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, memperbaiki hubungan, maka pahalanya di sisi Allah. Allah langsung kasih pahalanya sangat besar. Tetapi kalau kita maupun mau mendoakan, boleh doakan sekadar kezolimannya, Pak. Jangan lebih parah. Ya.
Cuma dicuri sendal, mudahan stroke, kemudian kanker, kemudian suul khotimah. Ya, padahal cuma sendal yang hilang, Pak. Janganlah, kita lebih parah berarti zalimnya. Ya, sesuai dengan kadar, mudahan kena paku kakinya, masih mending lah ya. Tapi kalau cuma sampai stroke orang kanker ini kan kita menzolimi lebih parah lagi doa kita. Maka doakan sekadar dengan kezoliman dia. Jangan berlebihan mendoakan keburukan orang lain. Mungkin seperti itu. Barakallahu fikum. Oh ya, silakan Pak. Jenazahnya tidak perlu disolatkan. Iya. Tapi ahsan apa tidak ahsan? Jika memang misalkan penduduk sholat sini, sekitaran sini yang kami tidak pernah dapetin, beliau sholat lah di sini, bahkan tarawih yang diadakan di sholat ini pun tidak menghadiri. Sehingga suatu hari nanti jika beliau meninggal, kami sebagai pengurus musola untuk melarang untuk mensolatkan di musola ini. Itu ahsan apa memang seharusnya seperti itu? Iya, sebagaimana memang memandang seperti itu, orang yang tidak sholat, maka batal Islamnya. Kalau dia tidak sholat sekali-sekali karena malas, ya para ulama memang khilaf. Apakah dia kafir atau dia masih muslim? Ini kalau malas. Tapi kalau sudah pernah sama sekali, betul-betul tidak pernah, ya sampai sholat Idul Adha, Idul Fitri aja tidak datang dia, saking tidak pernahnya sholat. Maka sepakat para ulama kalau betul-betul tidak pernah sholat, maka dia batal Islamnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-adu bainana wa bainahumus shalah. Pembeda antara kita dengan orang kafir, dengan orang musyrik itu sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir, kata Nabi SAW. Sehingga untuk pembelajaran yang masih hidup, supaya mereka tidak bermudah-mudahan tinggalkan sholat, boleh kita kasih pelajaran seperti itu. Siapa yang tidak sholat, jangan sholatkan di sini. Kami tidak mau menyolatkan orang yang tidak sholat. Untuk memberikan faedah kepada yang hidup, hati-hati. Antum yang tidak sholat, antum tidak layak disolatkan. Yang kami sholatkan hanyalah orang yang takut kepada Allah, orang yang menjalankan syariat Allah, boleh. Dalam rangka memberikan pelajaran kepada orang yang masih hidup. Kalau kita mau melaksanakan itu, ya. Maka ini kalau memang kita punya di sini kita punya power, kita bisa menolak, silakan. Ya, dalam rangka untuk memberi pelajaran kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, karena memang pembahasan ini ya orang yang malas sholat itu ada dua model Pak ya. Ada yang betul-betul malas, ya memang berat dia tidak bisa sholat karena malas. Ada betul-betul memang tidak mau sholat, meremehkannya, ya mengingkarinya, bahkan betul-betul tidak butuh terhadap sholat. Maka ini yang sepakat para ulama, yang seperti inilah yang tidak pantas untuk kita sholatkan juga. Ya, mungkin seperti itu. Tetapi tugas kita sekarang, kalau dia masih hidup, kita doakan. Kita dakwahi semampu kita. Kalau ada doa-doa mustajab, doakan dia, mudah-mudahan dapat hidayah. Sudah sampai hujah, sudah sampai semuanya, masih tidak mau sholat, maka kita berlepas tangan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia meninggal, kita kasih pelajaran keluarganya, kita kasih pelajaran masyarakat. Bahayanya meninggalkan sholat. Karena muslim itu identitasnya sholat. Makanya Pak, kalau kita mau tahu orang muslim itu, tinggal kita duduk-duduk sama dia, tunggu waktu sholat. Kalau dia sholat, muslim. Kalau dia tidak sholat, masih tanda tanya. Musafir mungkin. Tunggu sholat berikutnya. Tidak sholat juga, berarti dia bisa orang kafir mungkin. Ya, maka dari situ para ulama mau tahu orang itu muslim atau bukan. Ya, ini haibatul kiram rahimani rahimakumullah, wallahu taala alam bisawab. Ada lagi mungkin Pak? Oh ya, Masya Allah. Iya. Iya, kita menghukumi zohirnya. Kalau dia datang kepada kita, menyerang kita, dia kafir harbi, bunuh. Kecuali dia ngomongkan kita la ilaha illallah, tidak boleh. Sebagaimana ada sahabat Nabi, ya, yang membunuh orang yang sudah la ilaha illallah. Maka Nabi marah. Ya, kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, dia itu takut ngomong la ilaha illallah. Kata Nabi, apakah kamu sudah buka dadanya sehingga kamu tahu dia mengucapkan itu karena takut? Kita hanya menghukumi orang zahirnya. Ternyata dia munafik, ternyata dia pura-pura, itu urusan dia dengan Allah. Kita menghukumi ketika dia sudah la ilaha illallah, berarti dia sudah Islam. Tidak boleh kita membunuhnya.
Tapi ketika dia tidak kita lihat, pas kita bunuh ternyata di balik dia sudah pernah syahadat, itu bukan urusan kita. Kita menghukumi zahirnya saat itu. Ketika dia serang kita, kita serang dia. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin Pak ya? Taib, jika sudah, semoga bermanfaat. InsyaAllah kita bahas pertemuan bab 5 tentang penjelasan makna tauhid, syahadat la ilaha illallah. Maknanya yang lebih mendalam lagi insyaAllah ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jal mengistiqomahkan kita untuk belajar ilmu agama dan mudah-mudahan kita mengamalkan apa yang kita ilmui. Hada wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup doa kafatul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.